harus berkesinambungan dan berseimbang, sehingga kalau kedua-duanya antara berangkat dengan implementasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran, insya Allah akan dapat menghasilkan sebuah produk output siswa yang bagus, sehingga nanti siswa begitu lulus tidak hanya membawa satu lembar kertas ada nilai dan identitas, tapi yang lebih penting adalah begitu siswa itu keluar sudah membawa ilmu dan perilaku yang baik sesuai dengan harapan kita bersama. Agama tidak hanya mengajarkan intellectual quotient, tapi juga spiritual quotient dan emotional quotient. Ini, apalagi agama nanti benar-benar menjadi garda terdepan, memberi semangat dengan mengajarkan yang bernilai agamis. Anak-anak itu tahu bagaimana pelajaran agama, berperilaku sopan santun, itu yang disebut dengan intelektual, emosional atau spiritual. Tapi BMP itu singkatan bekerja, melanjutkan wirausaha. Itu anak SMK. Jadi kalau tidak bekerja, anak SMK dia melanjutkan ke perguruan tinggi atau berwirausaha menjadi startup muda. Nah ini juga kalau Bapak Ibu baca di Permendikbud Ristek nomor 5 tentang standar kompetensi lulusan. Nah ini yang pertama. Yang kedua, saya ikuti juga Bapak Ibu membaca Permendikbud Ristek nomor 7 tentang standar isi. Jadi tidak hanya kurikulumnya berubah, tapi Bapak Ibu mengajarkan masih dengan metode lama, buku-buku lama, tidak sesuai dengan standar isi kurikulum. Nah, ini kan percuma Bapak. Tidak apa kayak nomor 5 tentang SKR, nomor 7 tentang proses, 12 tentang isi, 21 tentang penilaian, 56 tentang pedoman kurikulum yang mengacu ke pedoman kurikulum merdeka. Pada hari ini Rabu tanggal 22 September 2022 tepat pukul 9.40 secara resmi saya nyatakan dilantik dan sah menjadi pengurus MGMP Pendidikan SMK Kabupaten Sumeneb periode 2021-2022. Dan yang terpenting adalah bahwa Bapak Ibu harus mempunyai kesadaran yang tinggi, sadar sesadar-sadarnya bahwa Bapak Ibu lah yang paling bertanggung jawab terhadap pembentukan akhlakul karimah peserta didik. Dan ini pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal Bapak Ibu nanti akan ditanya oleh Allah, termasuk saya, Pak Supais, Kak Jabudin juga. Untuk guru-guru akan ditanya lebih banyak atau lebih sering mana guru-guru mendoakan siswanya mempunyai ilmu yang barokah, siswanya mempunyai akhlakul karimah, dibandingkan doa supaya sertifikasi cair. Mengajar pendidikan agama merupakan tugas berat, amanah yang berat sekaligus mulia, sekaligus mempunyai nilai pahala yang sangat tinggi. Karena apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu, nilai-nilai keagamaan itu akan menjadi multi-level pahala. Kalau dalam marketing kita ada multi-level marketing, maka dalam pahala kita juga ada multi-level pahala. Artinya, ketika Bapak Ibu mengajarkan sholat misalnya kepada peserta didik kita, maka ketika anak ini bisa sholat kemudian melaksanakan sholat, bahkan mendapatkan nilai-nilai positif dari sholat itu, maka Bapak Ibu sebagai orang yang mengajarkan sholat juga mendapatkan pahala. Sesuai hadis sahih, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha. Siapa yang menunjukkan jalan kebenaran, memberikan keteladanan tentang kebenaran, memberikan arahan tentang kebenaran, tentang sesuatu
sesuatu yang baik, maka dia dapat dua pahala. Pahala dia sendiri. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Cabang Dinas tadi, bahwa spiritual quotient atau SQ adalah sesuatu yang amat sangat menentukan terhadap nilai seseorang. Tahun 80-an dulu kita mendewa-dewakan IQ atau intelligence quotient. Timbul konsep atau teori bahwa semakin tinggi IQ seseorang maka akan semakin sukses dia di masa depan. Tetapi ternyata tidak. Semakin maraknya korupsi, ternyata koruptornya itu adalah orang-orang yang ber-IQ tinggi. Semakin pintar seseorang maka akan semakin pintar juga dia korupsi. Berubahlah menjadi IQ plus EQ, emotional quotient. Bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang selain cerdas, tetapi juga orang yang bisa menjaga emosi, menjaga atau mengendalikan gejolak jiwanya. Ini masih juga belum cukup, dan terakhir kita kenal dengan istilah spiritual quotient. Semakin tinggi tingkat spiritualitas seseorang, maka akan semakin terbuka pintu sukses untuk dia. Setinggi apapun IQ-nya, sehebat apapun emotional quotient-nya, tetapi tanpa dia memiliki spiritual quotient yang tinggi, maka ini tidak akan berguna. Spiritual quotient inilah yang kemudian menjadi tugas Bapak Ibu untuk mengawal. Spiritual bukan dalam artian anak semakin sering sholat itu sudah cukup, tidak. Mengapa? Karena ritual ibadah saja tidak cukup, tetapi juga harus berefek kepada akhlakul karimah. Bukankah Rasulullah Bapak Ibu mengatakan innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak? Saya diutus ke muka bumi itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, bukan menyempurnakan ibadah. Karena ibadah ritual saja tidak cukup kalau tidak berefek kepada akhlakul karimah. Inilah yang menjadi tugas Bapak dan Ibu guru-guru PAI negara yang baik. Buktinya sangat nyata. Mengapa Rasulullah begitu berhasil memimpin umat Islam waktu itu? Hanya dalam waktu 23 tahun beliau menghasilkan kader-kader yang militan, kader-kader yang asyidda wal kufar ruhama bainahum. Beliau berhasil, dan kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan oleh tabi'in dan seterusnya. Kuncinya satu, karena yang dibangun Rasulullah adalah akhlak. Nah, Bapak Ibu, kurikulum merdeka apabila dikaitkan dengan pendidikan agama Islam, ini adalah antara nyambung dan tidak nyambung. Karena aspek yang terpenting dari kurikulum merdeka ini adalah bagaimana pembelajaran itu terfokus kepada bakat dan minat anak. Sehingga anak, kalau dalam beberapa referensi saya baca, anak tidak dipaksa untuk mempelajari sesuatu yang bukan bakatnya. Kalau kemudian kemerdekaan ini kita lepas begitu saja, saya yakin anak yang berminat kepada agama itu jauh lebih sedikit daripada anak yang tidak berminat. Yang penuh kepada PAI, saya kurang sepakat. Karena apapun adanya peserta didik kita, minat atau tidak minat kepada pelajaran agama Islam, harus tetap mempelajari pendidikan agama Islam. Bahkan ruh PAI ini harus masuk ke dalam seluruh bidang studi, sehingga setiap mata pelajaran yang dipelajari oleh anak, di situ ada ruh agama, ada ruh spiritual, sehingga peserta didik kita juga itu ketika melaksanakan sesuatu, kalau sudah ada ruh agama di situ, tidak akan melenceng ke kiri dan kanan. Ada real yang jelas yang harus dilalui oleh peserta didik dan kita semua dalam menjalani itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, berat memang, tetapi itulah keputusan yang diambil Bapak Ibu sebagai guru. Dan titipan dari Pak Kasih tadi, sekarang sudah dibuka lowongan apa istilahnya, pelatih daerah untuk PKB. Ya, masih ada waktu Bapak Ibu untuk mendaftar. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, titik moral peserta didik kita, titik moral para remaja kita, titik moderasi beragama. Jangan biarkan Bapak Ibu mempunyai anak didik
yang mempunyai mental radikalisme. Kita hidup di Indonesia, tidak hidup di Saudi Arabia. Terbukti bahwa radikalisme, anti toleransi itu tidak berhasil menyatukan bangsa-bangsa Arab yang mereka rasnya sama, sukunya sedikit, tetapi tidak bisa bersatu karena radikalisme. Kita di Indonesia ada ratusan bahkan ribuan suku, ada sekian banyak agama, ada sekian banyak ras, ternyata mereka tetap bisa disatukan dalam satu kata, moderasi. Oleh karena itu, titik ini Bapak Ibu terus dikembangkan kepada anak. Akhlakul karimah, moderasi. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan marilah bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan diseminasi implementasi Ilmu Merdeka mata pelajaran pendidikan agama Islam secara resmi kami nyatakan dibuka dan bisa dilaksanakan. Demikian, terima kasih dan mohon maaf.